yakni dulu itu ada Ngalah TV. Ngalah TV itu sebuah organisasi dulu. Akhirnya dari rembuk ke rembuk, dari beberapa biro, dari Jam'iyah dan Humas IT itu menimbang dan seterusnya. Dan akhirnya lebih cocok Ngalah TV ini ditaruh di Humas dan IT. Soalnya kan keterkaitan media yang ada di Pondok Pesantren Ngalah seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara kajian Alam Mujadalah, biasanya disingkat dengan Kalam Podcast, yang dimana Kalam Podcast ini dipersembahkan oleh Pendidikan Jam'iyah dan Kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu pakar Jam'iyah atau pakar organisasi di Pondok Pesantren. Siapa beliau? Yaitu Pak Imron Hanafi. Halo, Assalamualaikum Bapak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semua keluarga dan diri sendiri baik semua berarti ya? Ya, harapannya seperti itulah. Harus amin. Allahumma amin. Nah, mohon maaf, mungkin di sini Pak Imron kita akan membahas kajian Alam Mujadalah yang dimana temanya santri berorganisasi. Nah, sebelum itu mohon perkenalan terlebih dahulu. Apakah benar ya namanya Muhammad Imron Hanafi? Muhammad Imron Hanafi, jabatannya Koordinator Jam'iyah Pusat Pondok Pesantren. Benar. Ya. Tempat tanggal lahir? Saya lahir di Malang tanggal 22 November 1995. 95. Oh, berarti masih lama ulang tahunnya. Masih lama kan? Masih lama. Terus menjabat di Jam'iyah Pusat mulai tahun berapa? Kalau menjabat Jam'iyah Pusat mulai tahun 2021. 2021 awal. 3 tahun berjalan ini. Awalnya sih enggak Jam'iyah, Mas. Awalnya enggak Jam'iyah. Apa? Saya dulu pertama kali di tahun 2019 itu menjabat sebagai koordinator Biro Minat Bakat Pondok Pesantren Ngalah. Minat bakat di tahun 2019, 2020 mulai di Jam'iyah. Berarti 2019 sampai 2021 di minat bakat. 20 ya, di minat 1 tahun. Iya, 2 tahun Mas. 2 tahun. Kan 19 awal. Iya. 2 tahun sampai pindah ke Biro Jam'iyah. Sekarang berarti Biro Jam'iyah sekarang. Alhamdulillah. Terus untuk mulai mondoknya? Kalau mulai mondok dulu saya mondok tahun 2010. Mulai SLTP apa SLTA? SLTA. Oh, langsung SLTA. Di SMK Darut Taqwa. Di SMK ya. Madinya sudah lulus. Alhamdulillah. Pendidikannya S3. Belum. S3. Doanya aja biar amin. bisa S3. Amin. Oke, Sobat Kalam, kali ini kita akan membahas santri berorganisasi. Kebetulan tamu kita pakar organisasi. Betul ya? Ya enggak lah. Enggak. Kita sama-sama belajar. Gitu. Oh, berarti kalau bukan pakar organisasi, pakar santriwati. Jadi Pak Imron itu enggak boleh. Udah tua. Oh ya, pakar organisasi. Kita akan membahas organisasi sedikit, Mas, yang ada di pondok. Ya. Tapi betul ya, organisasi yang ada di pondok itu ikut naungan di Biro Jam'iyah. Aslinya semua organisasi yang ada di pondok pesantren itu di bawah naungan Jam'iyah. Biro Jam'iyah. Betul berarti ya? Memang betul. Cuman kemarin ada beberapa ini yang aslinya organisasi, cuman sekarang sudah dipindah ke yang lebih tepat. Ada satu organisasi, yakni dulu itu ada Ngalah TV. Ngalah TV itu sebuah organisasi dulu. Akhirnya dari rembuk ke rembuk, dari beberapa biro, dari Jam'iyah dan Humas IT itu menimbang dan seterusnya. Dan akhirnya lebih cocok Ngalah TV ini ditaruh di Humas dan IT. Soalnya kan keterkaitan media yang ada di Pondok Pesantren Ngalah seperti itu. Oh, berarti
ada berapa sih organisasi yang ada di pesantren? Untuk organisasi yang ada di pondok pesantren ini meliputi ada organisasi kesenian, Ada kesenian, seni bela diri, tepatnya seni bela diri, seni bela kemudian diri, seni musik, seni musik, dua, kemudian seni olpres, olpres, kemudian juga ada seni olah vokal. olah vokal. Ya. Ada 4. Ada 4. Ada 4 kategori ya. Ya, 4 kategori itu ada beberapa cabang juga. Maksudnya cabang yang ada di dalamnya. Ya, di dalam seni bela diri, seni musik, olpres sama olah vokal. Kalau yang di bela diri apa saja? Untuk di bela diri ini hanya dijadikan satu, maksudnya satu muara. Maksudnya enggak ada pecah lagi, ada beberapa cabang enggak. Ya. Hanya satu yang ada di bela diri, yakni ada Gasmi. Bela diri Gasmi yang langsung pembinanya beliau Gus Saihu. Seperti itu. Untuk di bela dirinya hanya satu itu aja, Mas. Kalau di bela diri. Ya, terus yang kedua ada seni musik. Kalau seni musik ini ada banyak. Seni musik ini kan kita bagi ada kan di pondok pesantren ini bukan hanya cowok aja Mas. Ya. Jadi ada cowok dan ada cewek. Ya. Jadi beda ya? Beda. Enggak bisa dijadikan satu, Mas. Kalau di pondok pesantren. Karena menjaga kultur pesantren. Yang pertama kalau di musik ini ada yang pertama ada Al-Mustafidah. Ini alunannya Sholawat Al-Banjari. Untuk di putra. Ya. Kalau di putrinya ada El-Wardah. Itu juga sama Al-Banjari juga. Kemudian ada juga aliran yang semi kontemporer kayak Kiai Kanjeng. Kayak tahu. Itu ada Gawat Darurat Sholawat. Ya. Itu yang di putra. Yang di putri ini juga ada hampir sama dengan Gawat Darurat, itu ada Zahratul Insad. Ya, ini 4. Organisasi yang baru, Mas. Ini organisasi baru yang masih berdiri insya Allah di tahun 2020 insya Allah. Ya, 2020. Masih baru. Ya. Ini masih baru kemarin. Kemudian juga ada Habsi. Al-Habsi ya sama seperti Habib Syekh. Alunannya seperti Habsian. Habsi. Kemudian juga ada Izhari. Nah, itu untuk di seni musik, Mas. Ada 6. Yang bela diri tadi 1, seni musik ada 6. Terus yang ketiga ada Olpres. Apa sih singkat kepanjangan dari Olpres itu? Olpres itu olahraga prestasi. Ya, olahraga prestasi itu juga ada organisasinya. Soalnya kan harapannya gini, Mas. Dari semua organisasi nanti sih harapannya kita bentuk Olpres juga, ada musik dan ada yang lain-lain, itu harapannya kita tembus di pos Penas, pos Bedah. Itu finishnya, orientasinya di sana berarti ya? Ya, orientasinya. Soalnya kan masih ada beberapa yang masih harus kita penuhi juga di organisasi-organisasi. Sehingga ketika kita ada lomba apapun kita bisa ikut dan kita bisa kontribusi. Ya, soalnya kan pondok besar, Mas, seperti itu. Bentar. Untuk pos Penas ini kepanjangan dari? Pos Penas itu seperti apa sih? Apa seperti liga pesantren gitu? Ya, seperti liga pesantren. Jadi di pos Penas itu mungkin kalau pos Penas sih kejauhan, Mas. Pos Bedah dulu. Pos Bedah daerah berarti ya. Daerah, lintas daerah itu ada beberapa cabang yang dilombakan. Apa saja? Olahraga, kemudian bela diri, kemudian MTQ, kemudian seperti kaligrafi dan yang lain-lain, pidato. Nah, itu kita harapan pondok pesantren Allah ketika ada lomba-lomba yang seperti itu, notabene pos Bedah, pos Penas kita ikut di situ. Berkontribusi tadi. Kontribusi ya. Soalnya kan pondok besar dan wadahnya sudah besar. Ya. Nah, tinggal kita nyari, kemudian kita bentuk dan kita launchingkan lah. Apa saja tadi yang di Olpres? Di Olpres ada 1. Itu ada 2, Mas. 2. Di Olpres ada 2. Yang pertama Olpres olahraga prestasi di bidang sepak bola. Sepak bola ada dan di sepak bola ini terbentuknya di tahun 2021 kemarin. Masih baru juga. Kemudian yang kedua ada volley. Organisasi volley itu juga di tahun yang sama dengan sepak bola. Soalnya kemarin ada pelatihan
tentang keolpresan santri pondok pesantren Ngalah, khususnya di bidang laki-laki dulu yang sekarang kita rintis. Kemudian harapannya kedepannya juga ada di pihak cewek juga ada olpresnya juga. Oh berarti ketika Pak Imron menjabat di Jamiyah ini sangat berpengaruh banget ya. Ada melahirkan organisasi Zaratul Insat. Berarti kan dimasai Pak Imron kan, benar ya. Terus ada futsal, ada bola voli juga ya. 3 berarti sudah mendirikan ini. Ada satu ada yang lagi? di Apa? olah vokal satu Mas. Apa? Di olah vokal itu ada satu Kiroah. Kiroah Kiroah itu sekarang sudah menjadi organisasi besar di pondok pesantren Ngalah. Jadi ada wadahnya sekarang. 5 berarti. Menjabat pendidikan pusat selama 4 tahun berjalan ya. Dulu minat bakat 2 pendidikan tahun. pusat, mohon maaf. Jamiyah ya. Jamiyah. Selama 4 tahun. 4 tahun. Bisa melahirkan 5 organisasi. Subhanallah. Kalau harapan bukan kita nggak stagnan di tahun ini aja Mas. Maksudnya nggak hanya 5. Harapan rencananya kita, berapa? Seperti pembina kami dulu kan ada pembina dari beberapa organisasi ini kan ada Gus Miftahul Latif. Itu pembina organisasi bidang musik. Kemarin harapannya ada organisasi yang banyak lah. Sehingga bisa lebih dari yang sekarang. Ya harus lebih banyak soalnya mengingat pondoknya begitu besar Mas. Oh berarti nggak boleh boyong terlebih dahulu. Diperbanyak lagi. Ya gantian Mas, gantian. Soalnya kan kemarin di tahun 2019 kita nggak dapat apa-apa, mohon maaf banget. Soalnya kan bertepatan ada COVID-19 dan pondok pesantren semua kegiatan dihentikan terlebih dahulu. Dinonaktifkan. Kemudian di tahun 2019 akhir lagi marak-maraknya. Di 2019 akhir kemudian di 2020 awal itu kita sudah mulai bisa aktif pondok pesantren lah. Mulai situ kita gerilya cari SDM yang ada di pondok pesantren Ngalah. Yang pertama ada dulu ya Kiroah terlebih dahulu, Kiroah, kemudian Zahratul Insat, kemudian ada Olpres juga, ada olahraga sepak bola, voli juga banyak. Tapi fasilitas semua sudah juga memadai. Untuk fasilitas sementara ini masih mencoba kita penuhi semua organisasi. Mungkin kan yang organisasi yang lama-lama terlebih dahulu kan sudah punya inventaris masing-masing, dan harapannya kita ke depannya untuk organisasi-organisasi yang baru-baru ini kita fasilitasi semuanya. Oh berarti masih bertahap lah. Ya bertahap. Soalnya untuk fasilitas kayaknya di semua organisasi terpusat, maksudnya organisasi yang ada di pondok pesantren terlalu besar, dan untuk pembeliannya juga mahal. Ya. Jadi harapan kami sih semua fasilitas yang ada di organisasi pondok pesantren ini terpenuhi semua sehingga bisa mengibarkan nama pesantren ketika keluar, seperti itu Mas. Oke, terima kasih Pak Imron. Kita flashback sebentar. Tadi kan ada empat pembagian ya. Pertama seni bela diri, terus musik, olpres sama olah vokal. Terkecuali Ngalah TV. Ngalah TV sekarang ikut dulu di Jamiyah ya kan. Sekarang pindah ke Humas IT. Terus untuk di Jamiyah sendiri itu tupoksinya bagaimana? Apa ada pembagian? Kan kayaknya nggak logis banget loh. Ada banyak organisasi. Samen sendiri yang menghandle, kayaknya nggak logis gitu. Berarti ada pembagian. Kalau sementara ini alhamdulillah dari Jamiyah itu bukan mungkin kan yang dipahami oleh teman-teman semuanya kan hanya biro Jamiyah. Akan tetapi lebih tepatnya gini Mas. Di tataran kepengurusan pusat itu untuk di Jamiyah ini lebih tepatnya namanya itu adalah Biro Jamiyah dan Keorganisasian plus minat bakat. Biro Jamiyah, Keorganisasian dan minat bakat. B Jamiyah. J. Terus organisasi O. Minat JOM. JOM. Soalnya kan kemarin hampir soalnya seakan-akan kita minat bakat berdiri sendiri, akan tetapi enggak. Minat bakat itu enggak mungkin bisa berdiri, maksudnya masih ada keterkaitan dengan Biro Jamiyah, dan kejamiahan pun keterkaitan dengan keorganisasian. Itu sama seperti rantai gitu loh Mas. Harus saling keterkaitan. Ketika berjalan sendiri sulit untuk mempetakan job desk masing-masing.
Jadi Oh, keterkaitannya. Dan kalau yang ditanyakan Mas Rudi tadi sih, misalnya dengan beberapa organisasi ini, kalau diurus sendirian jelas nggak mungkin. Ya, nggak Ada mungkin. Nah, iya. dari 5.050 santri Mas. Ya. Kemudian ada beberapa organisasi besar diurus sendiri sih nggak mungkin. Kita untuk di Jam'iyah keorganisasian dan minat bakat itu ada saya, Zaki dan Hafid. Itu kita bagi ya, ada 3 orang itu kita bagi. Untuk Zaki sendiri dikonsenkan ke kegiatan yaumiyah seperti ya Manakib, tibaiyah, kemudian tentang sholat 5 waktu, kegiatan yaumiyah setiap harinya itu Zaki di situ. Kemudian saya konsennya di mengurusi organisasi atau keorganisasiannya. Kemudian di Hafid ini mengurusi di keminat bakatan santri. Jadi dari semua organisasi itu kita semua yang ngatur, kemudian tanpa terkecuali, maksudnya nggak menutup kemungkinan kita juga meminta teman-teman yang ada di pondok pesantren Ngalah, khususnya yang teman-teman yang lama-lama, kemudian dari beberapa biru-biru yang lain meminta bantuan seperti itu, Mas. Oh, berarti kalau secara keadministrasian sekarang. Kalau secara keadministrasian itu regulasi di dalam organisasi itu bagaimana? Apa ada daftar ulang? Apa pernah nggak dari beberapa organisasi tadi itu ada yang pernah divakumkan, atau karena seperti Allpres, olahraga prestasi kan harus orientasinya harus prestasi juara kan? Misalkan contoh, apa pernah ada yang divakumkan gitu? Kalau regulasi, ini bahas regulasi dulu ya. Untuk regulasi administrasinya juga. Administrasi sih semuanya keorganisasian bermuara ke Biro Jam'iyah. Maksudnya di Biro Jam'iyah. Soalnya kenapa? Bidang keorganisasian. Jam'iyahnya apa? Keorganisasian. Itu jadi satu. Oh, jadi satu. Jadi satu. Itu nanti kan ada muaranya koordinator. Oh iya, ada koordinator. Jadi di koordinator itu dibagi lagi gitu, Mas. Jadi muaranya semuanya yang ada di Jam'iyah itu. Jadi untuk administrasinya semuanya pintunya ke Jam'iyah semuanya. Seperti itu. Kemudian kalau ada beberapa organisasi yang melanggar aturan secara tegas, hukum kan harus diadil-adilkan, Mas. Maksudnya entah organisasi apapun ketika melanggar aturan ya berarti harus menerima konsekuensinya. Ada sih dulu ada salah satu organisasi lah yang sempat divakumkan, soalnya kan ada beberapa problem, dan alhamdulillah sekarang itu sudah kita cabut masa pemvakuman, dan sekarang sudah mulai aktif kembali. Soalnya mengingat ketika organisasi yang ada di pondok pesantren divakumkan terlalu lama, ya kasihan santri-santri itu juga. Karena apa Pak Im, kalau boleh tahu? Ada sih beberapa kesalahan, bukan berarti kasus besar, bukan. Akan tetapi ada kesalahan yang menerobos beberapa peraturan yang ada di pesantren. Jadi kita sikap kita harus tegas juga, Mas. Soalnya ketika kita nggak tegas ya nanti buat ngawur ke organisasi. Untuk peraturan tadi itu maksudnya gimana sih? Mungkin saya masih kurang paham. Regulasi. Oh, regulasinya. Iya. Ya, saya kepingin tahu itu apa di dalam organisasi itu ada daftar ulang gitu. Maksudnya, kalau di organisasi ini ranah santri apa organisasi besar? Organisasi. Kalau di organisasi besar sih, Mas, maksudnya ketika itu bisa diresmikan seperti itu. Kalau bisa diresmikan sih itu harus ada daftar ulang organisasi. Itu kita laksanakan selama 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Di 2 tahun sekali itu nanti kita ada pembaruan ulang organisasi, kemudian pembekalan ulang organisasi. Harapannya ketika organisasi itu sudah mendaftarkan bahwa organisasinya ini masih aktif, berarti itu dinyatakan aktif di pondok pesantren, seperti itu. Terus kalau ini kan konteksnya masih aktif kan ya? Ya. Aktif, tapi kalau masih belum berkontribusi bagaimana kira-kira? Lihat organisasinya dulu, Mas. Gimana? Gini, untuk organisasi lama alhamdulillah sampai detik ini itu kontribusinya ke pondok pesantren
sangat besar. Nggak ada yang nggak berkontribusi. Nggak ada yang nggak, semuanya sudah kontribusi. Mungkin sementara ini kan masih proses kasarannya babat Mas untuk organisasi yang baru-baru seperti Allpress, kemudian Zahratul Insight ini masih proses babat, boleh embung lah kasarannya. Jadi untuk sementara ini kita konsenkan ke skill dulu, skill. Kemudian kalau sudah skill mumpuni, kemudian nanti pasti ada kontribusinya ke pondok pesantren seperti itu. Jelasnya kalau organisasi muaranya sudah pusat, saya yakin kontribusinya pasti ada. Entah ke asrama, entah ke adik-adik pondok per individu seperti itu, atau ke masyarakat seperti itu. Oh, berarti untuk regulasi daftar ulang. Ya, daftar ulang. Itu apa saja kira-kira persyaratannya? Untuk regulasi daftar ulang organisasi atau pendaftaran organisasi sehingga resmi itu yang pertama ada ADART itu pasti wajib. Tapi adanya kan dari Jam'iyah pusat, dari pusat sendiri tentang keorganisasian. Semua yang ada di dalam organisasi itu selama reshuffle pergantiannya selama 2 tahun ya. 2 tahun. Bisa menambah tapi kan sesuai dengan internal organisasinya. Ya, internal organisasi kan nggak melulu harus 2 tahun, nggak bisa Mas. Soalnya kan dari beberapa organisasi, kalau di sini kan bukan seperti kepemerintahan. Maksudnya kalau kepemerintahan ya 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Kalau di sini kan nggak mungkin. Soalnya kan notabene yang ngurusi organisasi juga santri. Ya takutnya nanti ketika di tengah-tengah ngurusi organisasi beliau sebagai ketua itu disuruh pulang keluarga atau boyong masih belum ada pengkaderan. Ketika walaupun belum ada pengkaderan harus ada yang mengisi ketua, entah wakilnya, entah siapa yang harus maju. Kalau masalah itu ya haruslah. Kalau untuk masa jabatan organisasi sendiri sih 2 tahun. Yang tertera di SK organisasi. Soalnya ketika sudah daftar ulang itu ada pengukuhan organisasi. Setelah daftar ulang ada pengukuhan. Ya, ada pengukuhan dan ada pembinaan itu langsung diberikan oleh Gus Miftahul Latif. Oh, iya. Iya. Terus sekarang kan tadi membahas keorganisasiannya, Mas. Ya. Sekarang coba membahas internalnya. Internal berarti masyarakat yang ada dalam organisasi, perorangannya, personalnya. Iya. Anggota-anggota berarti. Kan organisasi kan juga penting Mas ya. Iya penting banget ya Mas. Penting banget. Cuma organisasi ini kan juga di dalam pesantren. Iya. Ya kita santri dan kita harus menjaga kultur pesantren kan. Iya. Jadi di pesantren kan kulturnya mengaji dan sebagainya, intinya yang penting-penting jamaah dan sebagainya, madin juga ada. Terus kita berorganisasi dan kita mengikuti kultur pesantren kan harus balance. Iya. Harus balance kan ya. Mas, betul. Itu bagaimana kebijakannya itu, apa dari pusat itu hanya sebagai pemantau saja atau bagaimana? Kalau masalah seperti itu yang pertama ketika kita mondok kita jangan sampai lupa niat kita. Yang pertama kita mencari ilmu. Jadi organisasi itu bersifat sunnah Mas. Organisasi itu bersifat sunnah, akan tetapi memiliki kewajiban masing-masing di dalam organisasi atau memiliki tuntutan. Untuk dari keorganisasian sendiri sih penekanannya untuk seluruh adik-adik santri jangan lupa ngaji jamaah, itu yang paling penting. Ketika organisasi itu juga penting. Soalnya gini Mas, kita hidup di pesantren, kita diajarkan beberapa ilmu entah kependidikan atau keorganisasian. Itu gunanya apa? Ketika kita pulang kita harus benar-benar siap. Ketika kita pulang siap kan, apa ya? Siap menghadapi masyarakat. Soalnya kalau di masyarakat kan bukan hanya tentang kepinteran, akan tapi tentang bagaimana skill kita dalam berorganisasi sehingga kita bisa kasarannya gumbul wong. Lah itu yang paling penting. Soalnya ilmu organisasi itu kan benar-benar itu berfungsi ketika kita sudah pulang. Bagaimana cara menarik orang, kemudian gumbul wong sekiranya enak, seperti itu Mas. Itu jadi kalau harapan maksudnya di organisasi tersebut sih tetap mendahulukan mana yang wajib. Mana yang wajib seperti itu. Ya, soalnya kan di sisi lain fasilitas kan juga harus enak atau nyaman lah. Sekiranya santri-santri
dengan mengisi kekosongan waktu, Ya, habis sholat jamaah, terus bisa mengaji, berorganisasi. MG dan sebagainya bisa Iya, berorganisasi. betul. Misalkan ada yang melanggar itu gimana kira-kira Mas? Kalau maksudnya Yang pasti kan ini sebenarnya ini bukan kebijakan sampean sih Oh kan iya, iya bukan betul. kebijakan panjenengan kan ini hanya sebagai pengontrol saja kan. Iya. Terus misalkan tapi yang dikontrol kan ketuanya. Ya, Makanya. ya bukan hanya ketua Mas, ya semua Semua. administrasi yang ada di organisasi, kemudian entah peranggota nanti kan kita ada kerjasama dengan ketua organisasi sehingga dari ketua organisasi itu bisa melacak dan memantau anggota-anggotanya sehingga bisa laporan. Terus kalau melanggar divakumkan organisasinya. Kalau melanggar nggak langsung kita vakumkan Mas. Gimana? Kita lihat tahapan-tahapan terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau anggota yang melanggar aturan nanti keterkaitan yang pertama kita kerjasama dengan ketua organisasi kemudian keamanan juga. Soalnya keterkaitan kasus kan yang ada muaranya di keamanan. Kemudian kalau kasus itu besar, maksudnya besar, ketika keluar membawa nama organisasi itu yang kita pertimbangkan. Kalau anggota itu misal saya ikut organisasi si A lah, misal saya mengikuti organisasi A, kemudian saya kena kasus apa, tapi tidak membawa organisasi, kita nggak ada kebijakan untuk memvakumkan organisasi Mas. Soalnya kan per individu sudah. Kalau ketika anggota-anggota itu kena kasus yang mengatasnamakan atau membawa background atau alma mater organisasi, itu baru kita pertimbangkan. Iya. Kemudian pertimbangannya juga ketika ada kasus-kasus kecil sih harapannya kita ajak ngobrol, kemudian bagaimana kondisinya atau masalahnya. Nanti harapannya pasti akan ada solusi di situ. Kalau benar-benar itu berat melanggar aturan pondok pesantren yang benar-benar garis kuning atau menyalahi aturan yang ada di Yayasan Darut Taqwa, garis kuning nih Mas. Bukan kasarannya tingkat sedang ke atas atau sedang ke bawah masih kita pertimbangkan untuk pemvakuman seperti itu. Kalau sudah kuning sampai merah jelas kita vakumkan. Seperti itu. Iya. Kalau keluh kesah selama ini gimana? Kalau keluh kesah atau ngurusi organisasi? Ya semuanya. Kalau keluh kesah sih enggak, keluh kesahnya juga senang-senangnya juga sih. Senang. Iya. Kalau senangnya alhamdulillah kita lebih untuk saya sendiri Mas, saya sendiri lebih senang ketika kumpul ke teman-teman organisasi itu membuka wawasan banget lah. Soalnya kan gak menutup kemungkinan saya hanya pemikirannya saya sendiri dan saya butuh masukan-masukan dari beberapa organisasi, entah untuk memajukan organisasi juga, kemudian untuk mengedepankan menambah fasilitas yang ada di pesantren sehingga kita nggak sampai kalah dengan luar lah, seperti itu. Kalau keluh kesahnya sih mungkin ketika ada beberapa organisasi yang agak rewel. Maksudnya agak rewel itu ya ketika disuruh A ya ke A tapi si nang B, si nang C akhirnya ke A. Itu mungkin si diomongi. Masalahnya notabene kalau organisasi kan sudah sama-sama besarnya Mas. Kemudian juga mempunyai pemikiran masing-masing. Mungkin kalau susahnya sih ngontrol organisasi di situ. Kemudian kalau senengnya sih alhamdulillah sampai detik ini kita setiap tahunnya bisa menambah organisasi dan harapannya kita go nasional Mas untuk organisasi. Amin. Organisasi yang di Pondok Pesantren Al-Alah go nasional. Amin. Kan banyak kan seperti apalagi seperti event-event puasa Ramadan ada aksi kan masih belum memunculkan. Belum, itu masih belum. Soalnya jangan bohong dulu Pak. Cari kader-kader seperti ini. Itu gantian aja. Gantian. Iya. Soalnya kan di pesantren ini kan juga banyak. Apalagi banyak yang pintar pidato juga ada kan. Kemarin haflah kan ada kan ya. Ada lomba-lomba pidato, lomba MSQ kan eman-eman. Di luar sebenarnya banyak banget
perlombaan Iya, seperti itu, perlombaan ya. seperti MSQ, terus aksi-aksi itu yang pidato-pidato. Iya, Nah, betul banget, Mas. kayaknya kemarin di Asrama L ada yang ikut aksi. Oh iya ada. Ada kan Itu ya? juga Nah, ada. harapannya kepinginnya yang ada banyak lah, bukan Iya, hanya yang cewek saja, iya, yang betul, cowok betul, kan juga betul. ada banyak. Iya. Kalau harapan kami sih memang kita setiap tahunnya kita nggak berhenti, Mas. Kita nggak berhenti cari wadah sekiranya organisasi-organisasi entah ekstra kemudian bisa kita tumbuhkan, bisa kita munculkan di organisasi di Pondok Pesantren Ngalah. Untuk kita alhamdulillah sih kemarin ada perlombaan di Haflah Akhir Sana itu kita proses penyaringan organisasi apa yang bakalan kita garap ke depan. Dan alhamdulillah kita sudah mengantongi 1, 2, 3. Ini yang insya Allah di tahun ajaran baru akan kita buat. Ada 3 organisasi, mungkin launchingnya kapan? Ya semoga aja secepatnya bisa terbentuk. Amin. Kalau boleh tahu organisasi apa saja? Yang terakhir? Yang akan dibangun. Ya, yang akan dimunculkan. Yang akan dimunculkan yang pertama satu di organisasi. Semoga saja ini Mas terrealisasi amin. di tahun depan. Ada nasid itu bener-bener butuh banget. Iya, soalnya di luar juga banyak event-event nasid itu sangat banyak. Ya, ya betul Mas. Itu sehingga kedepannya kita ketika ada apapun entah perlombaan entah apapun kita bisa siap. include, kita siap seperti itu. Yang kedua ini ada ini lebih tepatnya sih bukan organisasi tapi ekstra. Kita kerjasama dengan kependidikan. Kita kerjasama dengan kependidikan, ada FKU. Dulu yang sempat ada, insya Allah akan kita munculkan di Pondok Pesantren. Itu terkait dengan kependidikan. Kemudian juga ada tentang MSQ juga. MSQ itu harapan kita jadi sebuah organisasi, atau entah kalau memang terlalu berat jadi organisasi, kita jadikan ekstra yang ada di Pondok Pesantren. Oh ya. Terakhir kesimpulan. Ini kesimpulan apa? Semuanya. Dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan, atau mungkin bisa kasih semangat ke sobat-sobat kalam yang ada di rumah menonton. Oh, harapan. Ya, harapan juga. Kesimpulan terakhir inilah. Kalau yang pertama harapan saya untuk santri-santri pesantren Ngalah. Bisa disapa sobat kalam. Sobat kalam, selamat malam. Untuk pesan saya sih, harapan saya kedepannya untuk santri-santri pesantren Ngalah, jangan salah menilai organisasi, soalnya organisasi itu sangat-sangat butuh ketika kita hidup di masyarakat. Seperti itu. Kemudian juga untuk santri-santri Ngalah yang mengikuti organisasi, jangan menyalahgunakan organisasi dan mencampur adukkan organisasi dengan kewajiban kalian, seperti itu. Oke, terima kasih. Yang terakhir saja dari saya Pak Im ya. Iya. Untuk seluruh sobat kalam yang ada di rumah, mungkin ketika santri yang mengikuti organisasi ekstra, berarti tenaga kita harus ekstra membagi waktu, memanajemen waktu, mana yang ada kegiatan di pesantren dan mana yang ada di kegiatan ekstra, kita harus full, energinya juga ekstra juga. Semoga itu saja ya. Iya. Semoga bermanfaat. Amin. Yang terakhir, saya Rudi Kurniawan, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.